Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mata pelajaran IPS di kelas 9, yaitu bab 1 mengenai interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan di benua lainnya. Untuk materi hari ini, pertama, kita akan membahas mengenai potensi sumber daya alam benua Asia dan benua lainnya. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai benua Asia. Di benua Asia, hasil pertanian utamanya adalah padi. Hasil perkebunan komoditas ekspornya mencakup teh, gula, karet, dan juga kelapa. Pada tahun 2016, Asia memiliki produksi minyak mentah mencapai 37 juta barel per hari. Dan 6 dari 10 negara di wilayah Asia merupakan penghasil ikan dunia. Selanjutnya kita bahas mengenai Amerika. Yang pertama ada Amerika Serikat, merupakan negara pertanian terbesar di dunia. Yang kedua ada Amerika Utara. Amerika Utara ini kaya akan sumber daya alamnya seperti bumi, gas alam, batu bara, besi, tembaga, dan juga tanah. Sedangkan untuk Amerika Selatan memiliki sumber daya ikan yang sangat besar. Sekitar 45% produksi ikan dunia berasal dari wilayah ini. Selanjutnya ada benua Eropa atau yang kita kenal juga dengan EU. Sebagian besar gandum hitam dunia berasal dari kemudian yang kedua, batu bara dan minyak bumi merupakan sebagian sumber daya alam yang ditemukan di Eropa. Eropa juga memiliki sumber daya perikanan yang cukup besar. Produksi ikan Eropa mencakup 5% perikanan di dunia. Jika tadi wilayah Amerika Selatan itu 45% perikanan di dunia berasal dari Amerika Selatan, kemudian 5%-nya itu juga berasal dari wilayah benua Eropa. Selanjutnya ada benua Afrika atau kita kenal dengan benua hitam. Afrika merupakan penghasil terbesar biji coklat. Benua Afrika memiliki cadangan besar sumber daya alam, termasuk di dalamnya minyak bumi, gas, batu bara, emas, uranium, dan juga perak. Jadi wilayah Afrika ini sebenarnya merupakan salah satu wilayah yang cukup kaya dari segi sumber daya alam. Afrika Barat merupakan salah satu wilayah penangkapan ikan terpenting di dunia. Rata-rata menghasilkan lebih dari 4 juta ton ikan per tahun. Selanjutnya ada benua Australia. Benua Australia ini merupakan wilayah yang cukup datar ya, artinya sangat jarang ditemukan pegunungan atau dataran tinggi di wilayah benua Australia. Tetapi wilayah Australia ini memiliki hutan yang cukup besar. Hutan Australia menghasilkan industri hasil hutan yang cukup besar. Australia juga merupakan penghasil opal dan eksportir terbesar batu bara di dunia. Dan potensi perikanan benua Australia cukup besar. Hasil laut mencapai sekitar 2/3 produksi perikanan negara Australia. Itu tidak aneh ya, karena wilayah Australia ini dikelilingi oleh wilayah lain. Selanjutnya, sumber daya manusia di benua Asia dan di benua lain. Yang pertama kita terlebih dulu bahas mengenai sumber daya manusia di wilayah benua Asia. Benua Asia merupakan benua dengan penduduk terbanyak di dunia, sekitar 60% penduduk dunia hidup di benua Asia. Secara umum, tingkat pertumbuhan penduduk di Asia sekitar 1,5% per tahun. Berdasarkan data IPM tahun 2016, kualitas penduduk di benua Asia cukup beragam ya. Ada yang tinggi dan ada juga yang rendah. Suku bangsa yang berada di benua Asia antara lain Mongoloid, Melayu, Dravida, dan juga kaum Baswe. Selanjutnya ada wilayah benua Amerika. Benua Amerika merupakan benua dengan penduduk ketiga terbanyak di dunia. Pertumbuhan penduduknya rata-rata di Amerika Utara mencapai 0,8% per tahun, sedangkan di wilayah Amerika Selatan sekitar 1% per tahun. Negara di benua Amerika termasuk dalam kelompok negara dengan indikator IPM sangat tinggi adalah Kanada, Amerika Serikat, Chile, dan juga Argentina. Penduduk asli Amerika adalah orang Eskimo dan juga orang Indian. Selanjutnya ada benua Eropa, merupakan benua dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Suku bangsa yang adanya antara lain ada Nordik, Slavia, Mediterania, dan suku bangsa lain yang mencakup Turki dan juga Mongolia. Tingkat pertumbuhan penduduk Eropa hanya 0,3% per tahun.
ini cukup miris ya jika dibandingkan dengan wilayah Asia yang lebih dari 1% per tahun. Artinya, tingkat pertumbuhan penduduk Eropa itu tidak terlalu banyak bertumbuh setiap tahun. Sedikit angka kelahiran. Negara di benua Eropa yang termasuk dalam kelompok negara dengan indikator IPM yang sangat tinggi antara lain ada Norwegia, Swiss, Jerman, Denmark, Belanda, Islandia, Swedia, dan juga Inggris. Selanjutnya ada benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua dengan penduduk kedua terbanyak di dunia. Jadi yang pertama Asia, yang kedua Afrika, yang ketiga tadi Eropa. Yang ketiga Amerika ya, dan yang keempat baru Eropa. Benua Afrika merupakan benua dengan penduduk kedua terbanyak di dunia. Negara di benua Afrika termasuk dalam kelompok negara dengan indikator IPM tinggi antara lain Mauritius, Aljazair, Libya, dan juga Tunisia. Tingkat pertumbuhan penduduk Afrika sekitar 2,5% per tahun, cukup tinggi angka kelahirannya. Suku bangsa yang berada di benua Afrika antara lain Negroid, Caucasoid Hamid, Pygmy, dan juga Hottento. Selanjutnya ada benua Australia, merupakan benua dengan penduduk paling sedikit di dunia. Tidak heran ya, karena wilayah benua Australia juga merupakan wilayah benua terkecil yang ada di dunia. Sekitar 0,5% penduduk dunia hidup di benua Australia, hanya 0,5%. Tingkat pertumbuhan penduduknya sekitar 1,4% per tahun. Sedangkan berdasarkan data IPM tahun 2016, kualitas penduduk Australia dan Selandia Baru termasuk sangat tinggi. Artinya cukup kualitas penduduknya itu sangat tinggi atau cukup baik dalam hal kualitas hidupnya seperti itu. Suku bangsa asli Australia adalah suku Aborigin, sedangkan suku bangsa terbesarnya adalah warga keturunan Eropa. Selanjutnya, pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Saat ini, interaksi antar negara di Asia dan interaksi antar negara di Asia dengan negara lain terjadi juga dalam berbagai lembaga internasional, misalnya ASEAN. Sedangkan interaksi antar ruang antara benua Asia dengan benua lainnya adalah contohnya interaksi Tiongkok dengan Uni Eropa atau UNI. Nah, contoh yang lain itu misalnya kita bisa menyebutkan ada yang namanya PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dimana di dalamnya merupakan perkumpulan dari bangsa-bangsa yang ada di dunia untuk menjaga stabilitas politik dan juga keamanan di dunia. Selain itu kita juga mengenal yang namanya OPEC atau organisasi negara penghasil atau produsen minyak yang ada di dunia. Selanjutnya, perubahan ruang dapat terjadi akibat industrialisasi dan juga urbanisasi. Industrialisasi itu apa? Industrialisasi itu adalah perubahan wilayah dari yang sebelumnya digunakan sebagai pertanian kemudian dirubah atau mengalami perubahan menjadi wilayah industri. Jadi di situ perubahannya itu bukan hanya dalam wilayahnya saja, melainkan juga dari segi mata pencaharian penduduknya yang tadinya berprofesi sebagai petani kemudian berubah berprofesi menjadi pegawai, baik itu pegawai, buruh maupun pedagang yang ada di wilayah industri. Dan juga urbanisasi. Apa itu urbanisasi? Urbanisasi itu adalah perpindahan masyarakat yang berasal dari desa ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Perubahan yang terjadi antara lain yang pertama perubahan fungsi lahan, yang kedua berkurangnya lahan pertanian, yang ketiga pertambahan infrastruktur untuk publik, serta pergeseran ruang produksi. Selanjutnya, ada sisi positif dan negatif dari perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Yang pertama kita lihat dari bidang ekonomi. Sisi positifnya adalah meningkatnya produksi barang dan jasa di suatu negara karena negara lain membutuhkan barang dan jasa tersebut. Misalnya kita contohkan Indonesia merupakan salah satu negara penghasil rotan misalnya. Nah, di wilayah negara lain misalnya kita sebut saja Singapura. Singapura tidak memiliki hutan seperti Indonesia. Jadi, Singapura membutuhkan rotan dari Indonesia. Alhasil, produksi rotan di Indonesia itu meningkat untuk mengekspor rotan tersebut ke wilayah Singapura maupun ke wilayah-wilayah negara lain yang tidak memiliki barang tersebut. Kemudian selanjutnya ada sisi negatifnya. Sisi negatif dalam bidang ekonomi contohnya adalah perusahaan dapat memindahkan pabrik ke negara yang lain sehingga akibatnya negara
Sisi positifnya adalah terbukanya lowongan pekerjaan akibat bertambahnya perusahaan dan pabrik. Ini kita berbicara bukan di dalam negeri ya, tetapi interaksinya itu ke luar negeri. Misalnya kita lihat orang Indonesia itu banyak yang bekerja di luar negeri, baik itu udah jadi TKW gitu ya dalam hal mengurus rumah tangga, tetapi juga misalnya menjadi buruh, menjadi pegawai, bahkan di sana juga ada yang menjadi guru, menjadi pendidik, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu sisi positifnya, pengaruh interaksi antar ruangnya. Jadi, lowongan pekerjaannya itu semakin luas dan kita sebagai manusianya memiliki keleluasaan untuk berpindah dari satu negara ke negara yang lain. Selanjutnya, tapi ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya adalah bertambahnya penduduk di wilayah perkotaan berakibat pada kepadatan penduduk. Contohnya kita di Indonesia dulu saja deh. Contohnya di wilayah Jakarta, di wilayah Pulau Jawa. Kalau tidak salah kurang lebih 60% warga Indonesia itu tinggalnya di Pulau Jawa. Padahal Jawa itu merupakan tidak terlalu besar gitu ya, bukan merupakan salah satu pulau yang sangat besar seperti Kalimantan ataupun Sumatera. Tapi karena di wilayah Jawa itu infrastrukturnya sudah memadai, kemudian wilayah lowongan pekerjaannya sudah sangat banyak, akhirnya orang-orang yang berada dari luar Pulau Jawa melakukan yang namanya urbanisasi, pindah dari wilayah Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan pulau-pulau lain, kemudian masuk ke Pulau Jawa sehingga berakibat pada kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Selanjutnya, sedangkan sisi positif dari bidang pendidikan adalah bertumbuhnya jumlah dan jenis sekolah untuk memenuhi kebutuhan pekerja yang terampil. Artinya, pekerjaan itu tidak melulu diambil dari sekolah-sekolah formal yang umum, tetapi juga diambil juga dari misalnya kursus atau lembaga-lembaga yang lain, lembaga-lembaga pelatihan yang memang memfokuskan pada pekerjaan keterampilan. Selanjutnya, sisi negatifnya dalam bidang pendidikan adalah pendidikan yang baik cenderung makin mahal sehingga belum tentu semua orang dapat mendapatkannya. Nah, di sini kita harus bersyukur ya di wilayah Indonesia itu pendidikannya itu Indonesia gratis ya, wajib belajar hingga 9 tahun itu masih gratis. Artinya jika kita lihat di negara lain itu pendidikan itu cenderung semakin mahal seperti itu. Jadi kita sebagai anak sekolah tentunya harus bersyukur, harus mengoptimalkan dengan baik agar bisa menjadi pelajar yang tentunya berguna dan juga bermanfaat. Kemudian ada lagi dalam bidang politik, sisi positifnya adalah semakin banyak penduduk yang mendapatkan pendidikan sehingga makin peduli terhadap hak dan kewajibannya termasuk dalam bidang politik. Jika nanti anak-anak ibu sudah memiliki hak untuk memilih baik itu presiden, wakil presiden maupun kepala daerah dan juga wakil daerah kita, wakil rakyat kita, maka kalian gunakan hak kalian, gunakan kewajiban kalian. Selain itu kalian juga kalau misalnya sudah memenuhi syarat, kalian juga bisa masuk ke dalam wilayah politik itu. Misalnya kalian bisa jadi kepala desa, bisa jadi ketua RT, bisa jadi anggota DPR, bahkan kalian mungkin bisa jadi bupati, gubernur, atau mungkin sekalian gitu ya sebagai presiden. Itu tentunya merupakan sebuah mimpi yang sangat diinginkan oleh semua orang. Sedangkan untuk sisi negatifnya di bidang politik, suatu negara dapat mencampuri urusan negara lain, terutama apabila negara tersebut memberikan pinjaman maupun bantuan teknologi ke negara lain. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Artinya, jika suatu negara sudah memiliki pinjaman gitu ya dari negara lain, nah biasanya hati-hati, maka negara pemberi pinjaman itu bisa dengan mudahnya menyetir atau meminta sesuatu atau memiliki kepentingan gitu ya dalam hal politik atau dalam hal kenegaraan suatu negara. Itu yang tentunya harus kita sama-sama perhatikan. Sekian untuk materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat menambah pengetahuan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.